Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White 20 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu serta mendengarkannya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami setia dan sungguh-sungguh hanya kepada Bapa dan Anak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 20 Januari tahun 2021 berjudul, Dialah Penjelmaan Kebenaran. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Keunggulan Kristus yang sadar, meskipun ketika ia turun selangkah demi selangkah dalam jalan penghinaan, memberikan kepada perkataannya kuasa yang mengherankan. Apa pelajaran tentang petunjuk yang diberikannya, dan dengan kuasa apa ia menegur dosa orang-orang yang menduduki jabatan tinggi? Kebenaran adalah kebenaran baginya, maka kebenaran tidak pernah menderita di tangannya, karena ialah pengarang kebenaran. Untuk itulah aku lahir, katanya, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dialah penjelmaan kebenaran dan kesucian. Dia yang telah berdiri dalam permusyawaratan Allah, yang telah berdiam di bagian terdalam tempat kudus yang kekal, sedang berbicara tentang apa yang diketahuinya. Tetapi orang-orang yang mengaku berdiri tinggi dalam pengetahuan dan pengertian rohani, gagal untuk mengerti maksudnya. Dan yang telah diperkembangkan sejak zaman yang kekal oleh Bapa dan Anak itu, mereka dalam kebodohannya berdiri sebagai pengkritik untuk menyalahkan. Kristus yang tersalib selalu menarik jiwa-jiwa kepadanya. Pada pihak lain, iblis sedang menarik mereka jauh dari Kristus, agar mereka jangan berjalan dalam terang wajahnya, agar mereka jangan melihat Kristus dalam kebajikan dan kemurahannya, belas kasihannya yang tidak terhingga dan kasihnya yang tidak tertandingi. Ia menahan dirinya oleh menawarkan daya tarik duniawi, agar Allah dalam Kristus jangan sampai dilihat. Tetapi Kristus datang, agar barang siapa mau percaya padanya boleh diselamatkan. Seperti bunga berbalik kepada matahari, agar sinarnya yang terang itu boleh membantu dalam menyempurnakan keelokannya. Demikianlah pula para pengikut Kristus harus berbalik kepada matahari kebenaran, agar terang surga boleh bersinar atas mereka, menyempurnakan tabiatnya, dan memberikan kepada mereka itu suatu pengalaman yang dalam dan kekal di dalam segala perkara Allah. Di luar kuasa kitalah untuk mengerti berkat-berkat yang dibawa di dalam lingkungan pencapaian kita oleh Kristus. Kalau saja kita mau mempersatukan usaha kemanusiaan kita
dengan anugerah ilahi. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah perwujudan kebenaran. Yohanes yang kekasih menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 17 berkata, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat inti hari ini, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran." Sebab Yesus penuh kebenaran dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya juga Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 409 paragraf 2 yang berkata, "Dia tidak perlu meminjam pemikiran dari siapapun, karena dia adalah pencetus semua kebenaran. Dia bisa menyajikan gagasan para nabi dan filsuf dan memelihara keasliannya, karena semua kebijaksanaan adalah miliknya. Dia adalah sumber, mata air, seluruh kebenaran. Dia berada di depan segalanya dan dengan ajarannya dia menjadi pemimpin rohani untuk segala zaman." Yesus adalah sumber, mata air seluruh kebenaran, dan tidak hanya sumber seluruh kebenaran, tetapi juga guru kebenaran. Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 66 paragraf pertama, yang menjelaskan, "Sekarang ia memberikan suatu ujian yang dengan itu guru sejati dapat dibedakan dari si penipu. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Yohanes 7 ayat 18. Ia yang mencari kemuliaannya sendiri berbicara hanya dari dirinya sendiri. Roh itu menunjukkan bahwa hal itu sangat memanjakan dirinya. Tetapi Kristus mencari kemuliaan Allah. Ia mengucapkan sabda Allah. Inilah bukti kekuasaannya sebagai seorang guru kebenaran. Yesus adalah guru kebenaran, dan bukti bahwa Yesus sebagai guru kebenaran adalah karena ia tidak memuliakan dirinya sendiri. Guru yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri bukanlah guru kebenaran. Tetapi Yesus guru kebenaran sebab dia tidak memuliakan dirinya dan dia menyampaikan firman Bapanya. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi menyampaikan apa yang Bapa perintahkan. Yohanes 12 ayat 49. Ini suatu nasihat yang baik bagi kita agar tidak jatuh kepada pemuliaan diri karena disebut guru. Mengapa Yesus menyampaikan firman Bapanya? Sebab memang Bapalah sumber kebenaran. Christian's Education halaman 246 paragraf 1 berkata, "Dalam mengejar pengetahuan, dia mencari kebenaran dan semua kebenaran berasal dari Allah, sumber kebenaran." Allah lah sumber kebenaran itu. Semua kebenaran berasal dari Allah. Lalu mengapa Yesus juga disebut sebagai sumber seluruh kebenaran? Bahkan disebut juga mata air kebenaran? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 185 tahun 1903 paragraf 7 yang berkata, "Dia tidak memiliki kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Ayat 18. Dia secara hukum berhak atas kuasa ini yang dipakaikan kepadanya dari Bapa, mata air seluruh kebenaran dan kuasa. Allah Yahweh melantik dan menobatkan dia sebagai satu-satunya yang dia nyatakan sebagai anaknya pada saat dia dibaptis dan ketika dia mematahkan belenggu kubur. Yesus, anak Allah, menerima segala kuasa dari Bapanya yang adalah mata air atau sumber seluruh kebenaran. Dalam pelajaran sebelumnya, Roh Nubuat menjelaskan bahwa Allah Bapa mentahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga
Di mana anak berada itu sama dengan kehadiran Bapa, dan apa yang anak katakan itu sama dengan firman dari Bapa. Inilah makna segala kuasa telah diberikan kepada anak Allah. Dan inilah sebabnya Yesus juga disebut sumber seluruh kebenaran. Hal ini serupa dengan penciptaan. Allah Bapa adalah pencipta, namun segala sesuatu Allah Bapa ciptakan melalui anaknya. Sebab segala kuasa Allah Bapa telah berikan kepada anaknya. Kebenaran yang dari Allah Bapa dapat kita terima melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia agar dapat menyatakan dan mengajarkan kebenaran Bapanya. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 31 paragraf 2 yang berkata, hanya kehidupan yang dapat melahirkan kehidupan. Dia sendiri yang memiliki kehidupan yang terhubung dengan sumber kehidupan, dan hanya yang demikian yang bisa menjadi saluran kehidupan. Agar guru dapat menyelesaikan tujuan pekerjaannya, dia harus menjadi perwujudan kebenaran yang hidup, saluran hidup yang melaluinya kebijaksanaan dan kehidupan dapat mengalir. Oleh karena itu, kehidupan yang murni, hasil dari prinsip-prinsip yang kuat dan kebiasaan yang benar, harus dianggap sebagai kualifikasi yang paling esensial. Kutipan ini berbicara tentang anak Allah. Roh nubuat menjelaskan bahwa kehidupan itu hanya dapat dilahirkan dari kehidupan. Inilah sebabnya Yesus disebut kehidupan atau hidup. Sebab Yesus lahir dari kehidupan, yaitu Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Dan inilah dasarnya mengapa Yesus juga disebut saluran kehidupan, sebab Yesuslah yang lahir dari kehidupan dan terhubung dengan sumber kehidupan. Apakah benar bahwa Allah Bapa adalah sumber kehidupan? Mind, Character and Personality Volume 1, halaman 247, paragraf 4 berkata, Bapa kita di sorga adalah sumber kehidupan, hikmat, dan sukacita. Jelas bahwa Allah Bapa lah sumber kehidupan, yang mana dari Allah Bapa lah Yesus lahir. Yesus yang disebut sebagai hidup atau kehidupan, lahir dari yang disebut kehidupan atau sumber kehidupan. Dan Yesus disebut saluran kehidupan karena dia terhubung dengan Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Penjelasan ini penting kita mengerti agar kita dapat memahami bahwa kebenaran lahir dari kebenaran. Allah Bapa adalah sumber kebenaran dan kebenaran itu Bapa wujudkan dalam anaknya. Yesuslah penjelmaan kebenaran Allah Bapa kepada kita. Nah sekarang, Kristus sudah kembali ke surga. Siapa yang mengajarkan kebenaran kepada kita? Sudah pasti sumber kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini dari manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang menjelaskan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Yesus hadir melalui Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran. Sebab memang Yesuslah kebenaran itu dan yang disebut juga dengan penghibur. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah sumber seluruh kebenaran? Yesus Kristus. Karenanya, meski sudah kembali ke surga, Yesus menuntun kita kepada seluruh kebenaran melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran. Jika masih kurang percaya, perhatikan pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Christian's Education halaman 59 paragraf 2 yang berkata, Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dari kebenaran ilahi. Bagaimana Allah harus menghargai umat manusia karena Dia memberikan putranya untuk mati bagi mereka dan, perhatikan, menetapkan Roh-Nya untuk menjadi guru manusia dan penuntun yang berkelanjutan.
Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dalam mengajarkan kebenaran. Apakah roh kebenaran itu? Roh anak Allah, yang Allah Bapa telah tetapkan menjadi guru manusia dan penuntun yang terus-menerus. Jelas bahwa roh kebenaran itu adalah roh anak Allah, roh Kristus. Sebab memang Yesuslah sumber seluruh kebenaran. Yesuslah satu-satunya yang efektif mengajarkan kebenaran. Lalu mengapa roh kebenaran juga disebut penghibur atau comforter? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 313 paragraf 1 menyatakan, penolong atau penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Ia mula-mula tinggal dalam hati sebagai roh kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Ada penghiburan dan damai dalam kebenaran, tetapi tidak ada damai sejati atau penghiburan dapat diperoleh dalam kepalsuan. Melalui teori palsu dan tradisi, setan telah menguasai pikiran. Inilah dasarnya mengapa roh kebenaran disebut penghibur. Sebab di dalam kebenaran ada damai dan penghiburan. Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Semakin jelas bahwa roh kebenaran yang membawa damai dan penghiburan itu adalah Yesus Kristus. Namun sayangnya banyak sekali umat Allah di dalam gereja yang mau dikuasai oleh kepalsuan dan tradisi setan. Mereka tidak merasakan kedamaian dan penghiburan. Malah mereka mendapat tekanan dan tidak sedikit ancaman supaya jangan belajar kebenaran. Tidak heran banyak yang takut untuk mempelajari kebenaran. Apa pilihan saudara? Berdoa dan tentukan pilihan, sebab kebenaran memerdekakan dan itu terwujud hanya di dalam Anak Allah, Yesus Kristus, Sang Penghibur. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas perwujudan kebenaran dalam Kristus, sehingga kami boleh menerima kebenaran itu dalam Yesus. Biarlah ini menjadi kekuatan dan pembaharuan karena banyak yang takut belajar kebenaran. Biarlah kebenaran Yesus memerdekakan kami dan kami hidup setia sampai Dia datang menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.